Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain at-tahirin, amma ba'd. Kepada para muhibbin, para kaum muslimin, muslimat, pecinta ilmu hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini buat selingan saya akan membacakan kitab Ar-Rahmah fit Tib wal Hikmah. Jadi Ar-Rahmah di dalam ilmu tib dan hikmah. Tib ini adalah ilmu kedokteran, hikmah adalah ilmu hikmah. Yang mana dikaryakan atau taklif atau musonifnya adalah Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Jadi kitab ini adalah karya dari Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Beliau ini ulama yang multifungsi, menguasai beratus-ratus ribu hadis. Jadi kalau ada orang yang bilang orang yang sekaliber Imam Al-Ghazali atau Imam Nawawi, bahkan Imam Abdurrahman As-Suyuti tidak mungkin untuk mencetak kitab Al-Hikmah. Ini saya kasih rujukannya bahwa para hukama terdahulu, walaupun beliau ini adalah seorang Al-Hafidh, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti ini adalah seorang Al-Hafidh yang hafal ratusan ribu hadis. Karena kecintaannya kepada umat Islam, beliau membuat kitab yang mana kitab ini berkecimpung di dalam kitab tib dan hikmah. Jadi bisa dipastikan kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti, walaupun karyanya banyak, baik itu kitab fikih, kitab hadis, dan kitab-kitab yang lain, beliau sempat mengkaryakan kitab Ar-Rahmah fit Tib wal Hikmah, kitab yang berkecimpung di dalam dunia kedokteran dan kitab hikmah. Apakah kitab ini menjurus kesirikan? Mungkin Anda bisa menganalisa dan memberi penilaian sendiri. Apakah kitab di sini yang menjelaskan tentang pengobatan-pengobatan, Baik, ini kalau kita lihat di dalam kitabnya ini, untuk daftar isinya menjelaskan tentang tata cara untuk mengobati, mengobati badan dan lain-lain, seperti sakit kepala, sakit perut, sakit dada, sakit jeruan, dan lain-lain. Itu sudah ada pengobatannya dan tata cara solusi untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Di dalam kitab ini juga kita akan jumpai, di situ juga ada Wifik Musalas Goyali, yaitu Ba Todin Ya Hajin Wahin. Ba Todin atau 294 Ya Hajin Wahin, Nah, apakah adanya model Wifik atau raja semacam ini itu syirik? Pasti imam sekaliber Imam Jalaluddin As-Suyuti tidak akan menjerumuskan kita umat Islam mengajarkan hal-hal yang berbau syirik, Ini juga kalau dilihat dalam
kitabnya tentang mengobati sihir, pasti di situ disertakan Raja Sulaimani atau Khotam Sulaiman. Nah, ini semacam ini. Adapun Anda bilang bahwa kitab ini menjurus kesyirikan, nah itu mungkin kurang pemahaman Anda tentang kitab-kitab para ulama-ulama zaman dulu ya. Yang mana dengan kitab-kitab tersebut bisa diambil kemanfaatannya oleh umat Islam. Umat Islam yang berpandangan bahwa kitab ini menjurus kesyirikan itu akan mengalami kemunduran dalam pemikiran ya. Jadi kalau memvonis kitab ini itu menjurus kesyirikan, maka pemikiran umat Islam nanti akan mundur jauh ke belakang, tidak akan maju-maju. Ini sekilas tentang apa yang ada di dalam kitab Ar-Rahmah fi Tibb wal Hikmah karya dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Untuk kitabnya sendiri lumayan tebal ya. Kitabnya lumayan tebal. Di sini buat selingan dari kitab Mujirobati Robi, saya akan mengkaji tentang bab yang ke 134 ya, al-babu rabi' wa salasuna wal mi'ah, bab yang ke 134. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Ar-Rahmah fi Baik, mari kita lanjutkan di halaman 145, masih di dalam kitab Ar-Rahmah fi Tibb wal Hikmah ya. Qala al-Mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Li goldid dakar, krana ngrasake utawa gedheake dakar. Tau tu ngalapol sapa sira menal fulfuli saking mrica. Wasan bali lan sanbal. Sanbal iku semacam belirang ya. Auyanan ing pira-pira timbangan muktadilatan kang mejono utawa kang padha badadaki ing dalam sawise gerus. Watan hililan ngayak diayak wayam jajulan den campur apa dalikal akaru mengkono-mengkono ramuan biasali yan jabil biasalin kawan madu yan jabilan jahi al murabi kang den parut wayam sahulan gosokno sapa sira bi kelawan ramuan adaka bi kelawan ramuan wayam sahulan den tak ulangi maneh ya, bisa ulangi. Wayam saulantin usap di kelawan ramuan apa ada karuda kari utawa kemaluane Anda badaan yudalikahu ing dalem sawise ngusap sapa man ing dakar bilma kelawan banyu alfatiri kang anget dalkan kelawan gosok-gosok jahitan kang bagus wa enah mongko sedune dakar Baena mongko senuri dakar iku ya tumu bakal gede sop. Iku ya tumu bakal gede apa dakar wae tumu dadi keras. Ya dadi gede. Apa dakar watataladu lan ngrasa enak bi kelawan dakar sapa almar'atu wong wadon ladatan ing enak adimatan kang agung. Jadi tata cara untuk membuat kemaluan Anda, burung Anda ini jadi besar ya. Besar, berotot dan perkasa. Ini Anda ambil fulful yaitu merica putih dan sunbal. Sunbal ini sejenis belirang ya. Ini untuk timbangannya harus auzanan muktadilatan. Jadi agak sama. Jadi seandainya
merica putihnya 1 sendok, berarti sumbulnya juga 1 sendok. Setelah itu Anda gerus ya, digerus sampai lembut, maksudnya dideplok sampai lembut. Kemudian Anda ayak, diayak itu biar yang lembut itu nanti akan, atau kita saring ya, yang lembut itu nanti akan terpisah dengan yang kasar. Jadi kita ayak biar yang lembut itu terpisah dengan yang kasar. Kemudian yang lembutnya ini dicampurkan dengan menggunakan madu tawon ya, madu tawon dan jahe yang sudah diparut. Jadi jahenya itu sudah diparut, itu semuanya ramuan itu Anda jadikan satu. Kemudian ramuannya ini Anda usap-usapkan atau digosok-gosokkan ke batang kemaluan Anda. Nah, cara gosoknya itu dari pangkal ke ujung. Jadi dari pangkal ke ujung Anda gosok biar di situ tambah besar. Jadi digosok dari pangkal ke ujung atau maksudnya maju ya. Kemudian setelah digosok-gosok agak gede, udah kelihatan gede, Anda ini bilas menggunakan air yang hangat ya. Menggunakan air yang hangat terus digosok-gosok lagi. Habis itu Anda bisa gunakan untuk bersenggama atau bersetubuh. Kalau itu Anda kerjakan, maka istri Anda akan merasakan keenakan yang agung, adimatan yang agung. Jadi dengan menggunakan ramuan itu bisa memuaskan pasangan atau istri Anda. Nah, ini bahannya juga murah ya, nggak perlu Anda pergi ke Maerot, cukup Anda pergi ke pasar tradisional untuk mendapatkan bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya itu adalah merica, kemudian belerang ya, ini takarannya harus sama. Kemudian Anda gerus atau dideplok supaya lembut, kemudian Anda saring atau diayak. Kemudian ayakannya ini yang lembut itu Anda campur menggunakan madu dan jahe yang sudah diparut atau dilembutkan. Kemudian Anda gosok-gosokkan ke burung Anda biar perkasa, biar di situ gede tambah besar. Habis itu setelah Anda urut-urut ya bisa di situ sekitar 100 kali urutan ya biar tambah bagus hasilnya. Terus Anda basuh menggunakan air hangat. Kemudian Anda urut-urut lagi. Habis itu Anda siap untuk memuaskan istri Anda ya. Jadi dengan metode ini membuat istri Anda dijamin tidak akan selingkuh karena merasa puas dengan burung Anda yang tadinya kecil menjadi besar ya.